Di masa-masa sekarang tuh, apalagi ya usia-usia muda yang bukan lagi usia sekolah pada umumnya Ya, tapi antum masih banyak menghabiskan waktu untuk membaca. Sepenting apa sih membaca dalam bagi seorang Jamalianda? kalau membaca itu memang salah satu bisa dikatakan hobi, memang bisa dikatakan kegiatan juga. Kan ketika memang waktu yang kosong itu tidak digunakan dengan hal yang bermanfaat, tidak digunakan dengan waktu yang sebaik-baiknya, Ya, waktu itu akan berakhir sia-sia saja. Makanya akan menjadi suatu hal yang tertanam di dalam diri, apa yang sudah kita lakukan, seperti itu. dan yang antum lakukan itu, apakah itu dilakukan juga oleh guru-guru kebanyakan kalau antum lihat? Kalau guru-guru ya, saya pernah dengar, Nah. saya pernah ikuti pelatihan, kata-katanya seperti ini, Ah. guru yang terbaik adalah guru yang mau belajar. Guru yang terbaik adalah guru yang mau belajar. Itu quote saat saya mengikuti pelatihan trainer Al-Quran Metode Wafa. Guru Al-Quran Metode Wafa. Nah, guru yang terbaik adalah guru yang mau belajar. Kenapa? Karena apa yang dia sampaikan kepada anak-anak muridnya, dia sampaikan kepada anak-anak siswanya, Ya, dia secara tidak langsung menyampaikan, mentransfer ilmunya. Gitu. Kalau dia mau terus belajar, dia terus mengembangkan dirinya secara tidak langsung, dia memberikan yang terbaik untuk anak-anak muridnya. anak muridnya. Karena itulah guru yang terbaik. Sebuah kata-kata orang zaman sekarang, lelaki tidak bercerita mal. Iya, karena Iya. itu sebuah cerita itu. Betul. Bagaimana kalaulah tidak para imam-imam dan para penulis-penulis itu bercerita di dalam bukunya, berapa banyak literasi yang hilang saat ini. Rata-rata ulama itu kan memang laki-laki kan. Betul. Bagaimana laki-laki dikatakan tidak bercerita? Sedangkan dia menulis. Sedangkan dia menulis. Memang yang terasa itu kan apa yang disampaikan dengan hati, dia akan masuk ke dalam hati kan. Ketika yang kita tulis adalah sebuah karangan yang hanya imajinatif saja, mungkin tidak akan masuk ke dalam hati orang, ke dalam pikiran orang mungkin masuk. Tapi ketika kisah itu adalah kisah hidup yang kita tuliskan, kita menjiwai menulis itu, karena kita merasa tokoh utama di dalam tulisan itu adalah kita gitu. Iya, betul. Dan ketika sampai kepada orang lain, itu sangat meresap. Jadi teori laki-laki tidak bercerita, mungkin laki-laki memang tidak bercerita, tapi laki-laki menulis. Ya. Laki-laki itu memang tidak cerita kepada orang lain, tapi dia bercerita pada buku-buku diarinya di tengah malam gitu kan. Secara tidak langsung pun orang membaca buku dia. Jadi dia bercerita kepada orang lain melalui tulisan. Ya, nanti kapan-kapan ya, mampir lagi ya. Nanti kapan-kapan ya, mampir lagi ya. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.